بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari kita mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan, kesehatan, umur panjang bisa kita pergunakan dengan semaksimal mungkin dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir bisa mendapatkan insyaallah syafaat beliau kelak di hari kiamat insyaallah. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal barangkali dalam khutbah yang singkat ini nanti kita coba melihat beberapa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita coba melihat beberapa petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan kehidupan kita, wabil khusus ini sudah menjelang akhir tahun Masehi tahun 2021. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kehidupan tentu berbicara tentang waktu. Hampir semua orang seringkali dia mengatakan dahulu saya pernah begini, dahulu saya pernah begitu, dahulu saya pernah soleh, dahulu saya pernah begini dan begitu dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kata-kata dahulu itu mengandung hal masa lalu dan itu berkaitan dengan waktu. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah namanya surah Al-Asr. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, perubahan waktu, zaman berputar, semua manusia dalam keadaan yang merugi. Semua merugi, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang senantiasa imannya tetap berada dalam diri mereka. Wa amilus sholihat, dan mereka melakukan amal soleh. Kemudian dilanjutkan dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang selalu senantiasa mereka dalam saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa seandainya surah Al-Asr itu turun satu surah saja, tidak ada yang lain, hanya 3 ayat, jadi 6.000 sekian ayat lain tidak ada, sungguh, kata Imam Syafi'i, ini sudah cukup bagi orang yang berakal untuk menjalani kehidupannya. Hampir semua orang kalau kita melihat selalu salah dalam menggunakan waktu. Ada orang pengen kaya tapi telat di dalam berusaha. Katuha baru dicapai.
Ada juga orang yang ingin belajar menjadi orang yang alim, tapi salah, sudah telat dia belajar. Ada yang orang yang ingin memulai sesuatu, tapi waktu itu sudah berlalu. Ada orang yang ingin ini, ingin itu, tapi lagi-lagi waktu sudah melewati dia. Oleh karenanya dalam Al-Quran ada 2 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan likulli ummatin ajal. Setiap umat, para ulama tafsir menjelaskan bukan hanya umat di sini. Setiap orang, setiap keluarga, setiap masyarakat, setiap pemimpin, setiap siapapun dia, itu punya masa waktu tertentu. Tidak bisa nanti pas begitu kita pensiun, kita sudah tidak menjabat di posisi itu, baru kita ribut. Ini kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa dia pas aktif dia tidak melakukan itu? Maka kata Allah, likulli ummatin ajal. Setiap orang yang punya apapun, baik keluarga, jabatan, masyarakat, apapun itu namanya, sebuah negara, sebuah umat, mempunyai masanya masing-masing. Makanya benarlah kata orang. Ya, jadi setiap masa ada orangnya. Ya, dan setiap orang ada masanya. Kalau ada orang balik, setiap orang ada masanya, dan setiap masa kitalah orangnya, itu orang rakus namanya. Karena memang setiap likulli ummatin ajal, itulah sunnatullah yang Allah tentukan kepada kita. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita mari melihat satu sisi dari waktu dan satu sisi dari yang dipergunakan oleh waktu. Kita mengambil waktu dalam bagaimana manusia beraktivitas dan beristirahat. Kemudian kita persempit lagi dalam hal bagaimana manusia berefek pada hal kesehatan mereka. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat hari ini lebih sempit tadi, kita persempit dari waktu. Kalau hari ini kita lihat di rumah sakit, dimanapun, di Aceh khususnya, itu banyak sekali kita temui orang yang sakit. Bahkan orang yang lemah fisiknya sebelum waktunya. Organ-organ tubuh tidak berfungsi sebelum masanya tiba. Ustaz, itu kan ajal. Allah sudah tentukan itu. Kalau orang sakit, Allah sudah tentukan dari takdir dari sana. Benar. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Sangat sehat. Rasulullah adalah ahsanukum khalqan wa khuluqan. Rasulullah orang yang paling sempurna dari segi penciptaan. Beliau tampan, beliau kuat, sehat fisiknya, sehat imannya, dan juga beliau yang paling bagus akhlaknya. Ahsanukum khalqan wa khuluqan, itu Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan jamaah rahimakumullah? Rasulullah mengatakan, sangat dibenci kata Rasul orang yang berbicara setelah sholat isya. Orang yang berbicara setelah sholat isya itu dibenci, kecuali pada hal-hal yang sangat urgent dan sangat penting. Kita hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari segi masyarakat kita hidup, jangankan di Banda Aceh, di kota Sigli misalkan, itu kalau kita lihat, mungkin anak-anak muda hanya hidup di malam hari. Mungkin kalau kita pulang dari mana melewati perjalanan jam 12 malam, jam 11 masih ramai sekali orang. Penuh. Apalagi di kota-kota full, orang tidak tidur. Kapan tidurnya? Jam 1, jam 2. Apa yang terjadi efek dari hal orang tidur telat? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sunnatullah menjelaskan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan, kata Allah, malam itu untuk mereka beristirahat, tidur. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang, kata Allah, untuk manusia mencari rezeki dan mencari penghidupan. Makanya tidak salah kalau kita lihat ada orang hari ini yang membalik itu. Sunnatullahnya dibalik, malamnya tidak tidur, paginya tidur. Apa yang terjadi?
Rasulullah SAW dalam sebuah doanya berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari, di subuh hari. Makanya kalau kita lihat tidak heran jamaah rahimakumullah, orang yang sering bangun pagi hari itu biasanya fisiknya sehat. Fisiknya sehat. Anda jangan komplain, mungkin Anda baru bangun pagi hari 5 tahun yang lalu, jangan komplain. Pak Ustadz saya kok sakit ini, udah stroke, mungkin baru rajin baru kemarin-kemarin. Broken home. Jadi kalau orang yang dari muda, fisik dari kecil dilatih untuk tidak tidur pagi, kemudian bangun di awal malam, tidur di awal malam, bangun lebih awal, itu biasanya fisiknya sehat. Lain memang kalau memang ada kecelakaan atau Allah sudah menakdirkan yang lain. Tapi secara umum sunnatullahnya seperti itu. Begitulah kata Rasul tidur di awal malam, kemudian bangun lebih cepat. Apa yang terjadi? Tidak pernah sakit. Hanya ada sakit Rasul disampaikan menjelang beberapa hari beliau wafat. Itu namanya ajal, baru itu ajal. Itu takdir Allah memang, karena memang semua manusia harus meninggal, tidak ada yang tidak meninggal. Itu baru ajal namanya. Tapi menyenaudek nodun, lehab nodun sakit, nyangkan ajal betul. Minta penyakit. Atau ada hidup 50 tahun sengsara lehab nodun, pampau deh, pekan gara-gara dong. Geih tan tapuatan. Geje yang na, gupaju yang na, gupaju BI. Apa yang terjadi? Sakit terjadi pada diri sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak ridha, Allah tidak senang mengajib hamba dengan hudi mana gara-gara tanya ke yang salah paju, salah dan lain sebagainya. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, ini baru satu efek daripada kita menelantarkan waktu yang Allah berikan kepada kita gara-gara apa? Tidur lama-lama kemudian bangun di pagi hari. Jamaah rahimakumullah, apa efeknya kembali? Kemudian Rasul mengancam juga bahwa orang yang tidur di pagi hari tidak beraktivitas itu akan dilanda kefakiran. Fakir, miskin. Ya, kalau miskin masih oke, ini fakir. Apa yang terjadi kefakiran? Semuanya fakir. Fakir pengetahuannya, dia nggak banyak pengetahuan. Orang lagi beraktivitas banyak informasi, dia tidur. Apa kemudian fakirnya? Fakir kesehatannya. Orang bisa berolahraga, fisiknya bagus, sehat, udaranya segar, dia tidur. Lebih parah lagi memang yang bangunnya jam 7 pagi, bangun subuh. Nah, ini mukanya aja nggak berani kita lihat, menyeramkan biasanya. Kemudian apalagi kefakiran? Fakir ilmu, tidak dapat ilmu, nggak dapat apa-apa. Semua orang udah sibuk, jam 7, jam 8 sudah bekerja, sudah nggak ada lagi halakoh ada subuh, ada ilmu itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita sujud sholat 3 rakaat, itu tidak ada. Ketika Jumat pagi itu nggak ada, nggak sempat itu merasakan ada 3 rakaat sholat ketika hari Jumat, itu nggak dapat. Itu ada orang yang komplain, katanya ada sebuah tentu masjid tertentu sholatnya 3 rakaat. Mungkin dia jarang sholat subuh barangkali. Jadi sesekali sholat tiba-tiba sholatnya sudah berubah dari 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Ini kata mereka. Itu kenapa? Itu tanda-tanda mungkin jarang menghadiri waktu subuh. Apalagi fakirnya, fakir segala-galanya. Uangnya juga tidak ada. Biasanya ini karakter orang miskin. Ini orang miskin. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, hampir semua orang kaya itu rajin. Tidak ada orang kaya secara keuangan itu mereka itu malas-malas tidur pagi, itu tidak ada. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang miskin dan calon orang miskin. Atau mereka pernah kaya, tapi karena sering tidur pagi lama-lama jadi miskin. Ini ancaman loh. Ini bukan karena apa, tapi memang karena mereka tidak bisa merawat nikmat Allah. Allah cabut nikmat itu. Dengan apa diberikan? Dengan kefakiran. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini mari kita menjaga diri kita masing-masing, keluarga kita. Kalau kita lihat animo masyarakat, kehidupan masyarakat kita di kota Sigli ini sudah menjadi masyarakat yang sedikit metropolitan. Apalagi di Banda Aceh, anak-anak kita yang berkuliah atau belajar di sana, kita tidak bisa melihat jam berapa mereka tidur. Apa yang terjadi? Efeknya jangka panjang. Mereka miskin banyak hal, termasuk miskin intelektual dan miskin IQ. Mereka lama-lama mereka akan tumpul. Gara-gara apa? Gara-gara tidur terlalu lama, kemudian bangun telat sekali.
Oleh karena masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana ternyata sunnatullah satu saja yang kita langgar berefek sangat besar. Itu baru satu sisi waktu, sisi kesehatan. Belum lagi sisi waktu yang banyak dalam seharian. Kemudian dari banyak sisi kita akan tinjau, tentunya akan banyak sekali kejanggalan, akan banyak sekali kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Hari ini rusak sistem dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga, dalam tubuh masyarakat. Gara-gara apa? Bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara memang kita sendiri yang merusak sistem tersebut. Oleh karena masyaallah muslimin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, mari usini wa iyyakum, kita jaga diri kita, keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan insyaallah masyarakat kita menjadi masyarakat lebih berkemajuan di dalam melihat sisi kesehatan, dalam melihat waktu kapan mereka beraktivitas, kapan mereka tidur, sehingga yang kita harapkan adalah masyarakat ini makin cerdas. BNR 2020 masyarakat hanya dikali dengan 200 ribu saja. Nya urang tengah pikir kibancara tengah dia kali ya jengkai urang. BNR gara-gara 200 ribu reuleh pekan je benau tengah subuh tapi hana tengah malam. Mia kenang 200 ribu langsung cewek. Apa yang terjadi? Sengsara 5 tahun ke depan. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, itu banyak sekali efek. Kalau mau kita kaji efeknya jangka panjang, bukan hanya efek jangka pendek. Gara-gara apa? Gara-gara masyarakat kita tidak cerdas di dalam mengatur waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.